Ya, dia saya punya murid kaya bener. Dia datang nama saya, Pak Ustadz, saya pengen ngaji. Saya bilang, Pak Haji kan udah ngaji di mana-mana. Enggak, saya pengen apa ya istilahnya begitu. Saya pengen jadi ustadz deh, kata dia begitu. Ada orang kaya pengen jadi ustadz. Jangan Pak Haji. Muka jelek itu bagus tapi jelek Pak. Netral juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Sedang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat-sahabatnya annal mala, sesungguhnya harta, wal wajahata al ijtimaiyata, dan status sosial, wal manasibal marmuqata, ya, dan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang dilirik orang, kedudukan yang menjadi fokus pandangan orang. La tudfi alal insani, tidak melimpahkan atau tidak menambahkan kemuliaan kepada manusia. Fadlan, terlebih-lebih la yastahiquhu, orang itu tidak berhak ya untuk mendapatkan kemuliaan hanya karena sebab harta, status sosial atau kedudukan. Wa anal faqra, dan sesungguhnya kefakiran, wa qillatal ma'i wa qillatal mali wal jahi, dan sedikitnya harta dan status sosial, la yaslubul insana syarafan yastahiquhu, tidak akan merebut dari manusia kemuliaan yang memang dia berhak untuk mendapatkannya. Jadi begini, harta itu barang netral. Saya sering bilang tuh, Pak ya, kekayaan, status sosial itu barang netral. Jabatan itu barang netral. Artinya barang netral itu tidak mutlak baik dan tidak mutlak buruk. Iya kan? Kaya itu bagus sampai buruk, Pak. Netral. Tergantung sikap dia yang benar terhadap kekayaan. Jabatan itu baik apa jelek? Netral jabatan itu. Tergantung sikap dia terhadap jabatan tersebut. Ya. Muka ganteng itu bagus apa jelek? Netral. Tergantung hati dia, ya, mensikapi mukanya yang ganteng apa enggak. Muka jelek itu bagus apa jelek, Pak? Netral juga. Muka jelek netral juga, begitu. Ya, enggak, masalahnya begini loh. Ya, tidak pasti baik dan tidak pasti buruk, begitu loh. Ada enggak orang yang masuk surga itu ya gara-gara kegantengannya, ada apa enggak? Ada. Kalau dia mensyukuri kegantengannya dengan cara-cara yang benar, dia masuk surga. Ya. Ada enggak orang yang masuk neraka gara-gara kegantengannya? Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga, ada. Jadi bukan gantengnya yang bikin orang masuk surga, atau bukan jeleknya yang bikin orang masuk neraka, tapi sikap dia yang benar ya, terhadap hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan poin plus itu ada pada sikap yang benar terhadap apapun yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, guru saya itu pernah bilang, sesungguhnya
apa yang diberikan Allah kepada engkau itu isyarat jalan kamu untuk menuju surga. Apa aja? Ya, kalau memang dikasih kita kekayaan, kita dikasih kaya nih, begitu. Jangan terlena. Ya, itu isyaratnya kita disuruh masuk surga lewat kekayaan. Orang dikasih miskin, jangan terlena dengan kemiskinannya. Asik nih jadi orang miskin, istilahnya. Dia terlena dengan kemiskinannya, ya, atau dia meratapi kemiskinannya. Itu semuanya sebenarnya isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara dia wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ya, setiap orang itu punya wijhah. Ini tafsiran guru saya. Sebenarnya sini urusan kiblat, gitu, urusan kiblat. Tapi guru saya itu punya tafsiran unik, gitu. Setiap orang itu punya wijhah yang dia menghadap. Setiap orang itu mempunyai fokus, ya, mempunyai jalan yang dia berjalan di atas jalan itu, menghadap ke arah itu untuk wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Yang kaya ya begitu, yang miskin ya begitu, yang alim ya begitu, yang awam ya begitu. Begitu. Dia ada wijahnya. Apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ini. Jangan terbalik-balik. Adik saya punya murid kaya. Ya, saya punya murid kaya bener. Ya. Dia datang sama saya, Pak Ustaz, saya pengen ngaji. Saya bilang, Pak Haji kan udah ngaji di mana-mana. Enggak, saya pengen apa ya istilahnya begitu. Saya pengen jadi ustadz deh. Kata dia begitu. Ada orang kaya pengen jadi ustadz. Jangan Pak Haji. Jangan. Ya, udah Pak Haji begitu aja. Pak Haji jadi orang kaya aja. Ya, yang jadi ustadznya biar saya aja. Sebagaimana saya juga jangan pengen kayak Pak Haji. Ya, itu kalau kebalik-balik begitu. Kalau kebalik-balik tuh kagak bener, Pak. Memang bisa jadi Pak Haji itu bisa masuk surga lewat jalan jadi ustadz. Dan saya juga barangkali bisa masuk surga dengan jalan jadi orang kaya. Cuman lama, Pak. Lama. Kenapa? Karena dia bakatnya jadi orang kaya. Apa aja yang dia pegang jadi duit. Saya bakatnya ngajar. Saya baca sebentar, saya ngapal sebentar, saya paham, saya hafal. Itu memang udah rezeki Allah buat saya. Jangan dibalik-balik. Saya kalau suruh dagang boncos. Dia kalau suruh ngapal juga kesusahan. Begitu. Jadi itu kalau udah dibalik-balik itu repot. Maka biarlah semua orang itu berjalan pada wijahnya. Mike Tyson itu bisa nggak diajarin main piano? Bisa nggak diajarin main piano? Bisa, ya bisa. Cuman lama. Dapat duitnya lama dia dari piano, begitu. Gimana cara dia dapat duit cepet? Nonjokin orang, begitu. Kenapa? Karena itu memang wijah dia, bakatnya dia, begitu kan? Itu dia tuh. Kullun ya'nadu ala syakilati. Semua orang itu beramal sesuai dengan syakilahnya, sesuai dengan bakatnya, kecenderungan dia yang dia asyik mengerjakan itu. Jadi itu nggak usah ngiri dengan apa yang orang lain punya. Karena itu memang jalan dia menuju surga kalau sikap dia benar. Begitu. Gimana? Apa? Oh, al-iyas bima fi. Ya, al-iyas begini, nggak ngarepin dengan apa yang ada di tangan orang. Begitu. Ya sebenarnya itu lain lagi tuh. Itu konsep tasawuf, ya, konsep akhlak, di mana dia itu fokusnya
pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu iyas tuh putus asa, nggak ngarepin deh, percuma gue ngarepin yang punya di tangan orang, begitu. Kagak nolong, kagak manfaatin gue, kagak kasih manfaat buat saya yang ada di tangan orang, itu enggak. Dia saya ngarepin yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh aja. Ya, boleh aja begitu. Cuman itu levelnya tingkat tinggi. Iya, levelnya tingkat tinggi. Ya, karena berapa banyak di antara kita yang dapat rezeki memang dari Allah, tapi talangnya dari hamba-hamba Allah. Iya kan? Talangnya itu dari hamba-hamba Allah. Tuh yang begitu tuh memang di kalangan wali. Ya, wali kelas berat itu, begitu. Ya. Jadi kalau kita itu ya ngarepin dari Allah juga, ya dari orang juga, ya dari orang, asal itikad kita begini, dia itu adalah talang rezeki Allah Subhanahu wa taala buat saya. Allah titipin rezeki saya lewat orang itu, dan dia mengalirkan kepada saya. Itu kalau yang udah namanya wujubul iyasi bima fi aidin nas, ya wajib putus asa, wajib kagak ngarep dengan apa yang ada di tangan orang. Wah, begitu. Lu kelas berat itu. Begitu ya, istilahnya kita ya, semuanya ngarep-ngarep begitu ya. Kalau kayak begitu kita ngarep-ngarep, bahkan kadang kita sampai bikin proposal supaya yang bima fi aidin nas itu keluar gitu. Bikin proposal, bikin apa, maaf nih Pak Haji, kita mau bikin ini, mau bikin itu ya. Kalau memang udah iyas bima fi aidin nas, udah biarin aja lah. Udah mau ngadain santunan yatim, udah ngadain aja. Proposal juga nggak usah, udah ntar juga datang sendiri. Masjid gimana nih, saldo minus nih, udah biarinin aja. Udah jangan arepin apa yang ada di tangan manusia. Ya levelnya beda-beda begitu. Levelnya beda-beda begitu ya. Tapi kalau kita kelihatannya levelnya memang masih level proposal ya. Ya artinya tuh untuk urusan ini ya. Ya kalau buat urusan pribadi sih kita kagak bikin proposal. Masa urusan pribadi bikin proposal? Mau pergi jalan-jalan bikin proposal gitu kan. Ya enggak lah. Ada. Geblek dah. Kalau buat urusan pribadi bikin proposal geblek udah. Iya, itulah. Ya kalau memang buat urusan bersama, buat santunan yatim, buat masjid, buat apa ya, kita bikin proposal dan lain sebagainya, itu sih boleh-boleh ya. Begitu. Jadi kemiskinan dan kekayaan itu sesuatu yang netral begitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.